kasus Nikita Mirzani yang di luar perhatian saya tiba-tiba kok menjadi perhatian. Kenapa? Setelah melintas di TikTok saya, waduh, ada apa ini? Kabar terbaru datang dari dunia hiburan tanah air. Nama Nikita Mirzani kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul perkembangan terbaru terkait proses hukumnya. Sejumlah informasi beredar di media, dan banyak warganet yang penasaran dengan fakta sebenarnya di balik kasus ini. Meski ramai diperbincangkan, Nikita tetap tampil percaya diri dan aktif menjalani berbagai kegiatan seperti biasa. Ia juga terlihat tetap berinteraksi dengan penggemar dan menjaga sikap profesional di depan media. Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak karena melibatkan figur publik yang dikenal vokal dan berani. Namun hingga kini prosesnya masih berjalan dan semua pihak diharapkan menghormati jalannya hukum. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya, dan semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik, serta memberikan kejelasan bagi semua pihak. Sidang replik Nikita Mirzani akan digelar besok pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Kira-kira sahabat channel tahu nggak apa itu replik? Jadi sahabat channel, replik itu ada... Oke, kita lanjut. Jadi sahabat channel, replik itu adalah tanggapan jaksa penuntut umum ya terhadap pledoi atau pembelaan dari terdakwa atau kuasa hukum dari terdakwa. Jadi setelah Nikita Mirzani dan tim hukumnya menyampaikan pledoi minggu lalu ya, besok itu giliran jaksa membalas argumen pembelaan itu lewat replik. Tujuannya itu bukan untuk membuka perkara baru ya, tapi untuk menegaskan kembali posisi hukum dari JPU. Kemudian menanggapi bantahan atau argumen pembelaan, serta mempertahankan tuntutan yang sudah dibacakan sebelumnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia ya, replik ini bagian dari dinamika perdebatan hukum di persidangan. Jadi setelah replik ya, pihak terdakwa masih punya hak untuk memberikan duplik, alias tanggapan balasan terhadap replik dari jaksa. Jadi ingat ya sahabat channel, replik itu bukan vonis, bukan pula penentu akhir. Ini masih proses adu argumen hukum antara jaksa dan pihak terdakwa sebelum hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan vonis atau putusan. Jadi kalau besok sidang replik Nikita Mirzani itu ramai lagi di media sosial ya, jangan buru-buru menyimpulkan. Perjalanan hukum masih panjang dan vonis akhir bukan ditentukan oleh jaksa tapi oleh hakim. Kasus Nikita Mirzani yang di luar perhatian saya tiba-tiba kok menjadi perhatian. Kenapa? Setelah melintas di TikTok saya, waduh, ada apa ini? Kenapa kasus Nikita ini, kasus pidana biasa kok sampai bisa heboh-heboh begini, saling menyerang antara jaksa dengan terdakwa? Wah, ini ada apa ini? Sebenarnya biasa terdakwa itu kan tunduk-tunduk sama jaksa supaya dapat hukuman yang ringan-ringan, tuntutan yang ringan-ringan, hormat-hormat sama hakim supaya ada pertimbangan keringanan atas apa yang didakwakan atau dituntut kepadanya. Tapi luar biasa kasus Nikita ini menarik. Kenapa dia mempertontonkan bagaimana dia seakan-akan bukan menghadapi perkaranya, tapi dia menghadapi jaksa penuntut umum, sehingga terkesan ada saling menyerang tentang perilaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Kita tidak tahu. Nah, oke, dakwaan dan tuntutan kepada Nikita Mirzani sudah terbacakan. Tinggal kita mau membeda apakah ini tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah mendekati nilai-nilai keadilan atau nilai-nilai kebenaran. Kita belum tahu, nanti majelis hakim yang putuskan. Tapi ada hal yang sangat menarik dari pembelaan Nikita atas tuntutan 11 tahun dari jaksa penuntut umum. Dia merasa kecewa dan dia merasa, kok ada apa ini? Kenapa ada yang perkara kau tangani itu yang lebih berat hukumannya dari saya, kau hanya tuntut 3 tahun, berapa tahun, enggak 1 tahun kah? Saya tidak terlalu hafal ya tuntutan. Sementara saya yang ini lebih ringan daripada kasus dia, kau tuntut 11 tahun, ada apa? Mungkinkah karena
hal yang diungkap oleh Nikita Mirzani di depan persidangan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi keadaan kebatinan jaksa penuntut umum. Nah, dalam melakukan tuntutan jaksa penuntut umum itu terikat juga. Dia tidak bisa bebas. Dia tidak punya kebebasan untuk menentukan jumlah tuntutannya. Dia harus terukur dan adil atas perkara yang dia tangani. Jangan sampai karena dia ada sesuatu yang dilakukan, ya ada yang dituntut sangat ringan dan ada yang dituntut sangat mahal, sangat berat. Nah, ingatlah bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa menuntut seorang terdakwa lepas dari fakta persidangan. Dia tidak bisa terbawa arus pikirannya, keadaan kebatinannya, karena terdakwa mengungkapkan sesuatu di depan persidangan atas perilaku pribadinya, pribadi jaksa penuntut umum itu baik di depan persidangan maupun di luar persidangan. Sepanjang itu adalah hal yang benar dan keberatan itu dilakukan untuk hal-hal yang benar, maka itu tidak bisa menjadi acuan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan pemberatan tuntutannya. Tidak bisa. Karena itu pribadinya, bukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Perilaku terdakwa ketika dia memberatkan persidangan, membuat kabur persidangan, tetapi ketika seorang terdakwa berusaha mengungkapkan kondisi real yang membuat kepentingannya terancam dan dia membela diri di situ, itu tidak bisa menjadi alasan pembenar untuk memberatkan tuntutan terdakwa. Jaksa tidak bisa mengambil karena pribadinya disenggol di dalam persidangan. Karena pribadinya, perilakunya di luar persidangan terungkap di depan persidangan oleh terdakwa. Itu tidak bisa. Tidak bisa dilakukan hal-hal seperti itu. Tidak bisa menjadi alasan pemberat tuntutannya. Nah, jadi jaksa harus profesional, harus mendasarkan tuntutan pada fakta persidangan tentang bukti-bukti dan lain-lain. Dan ini ingat, pada kasus yang lain juga mengikat dirinya ketika ada perkara yang dituntut lebih ringan atas ketuntutan yang berat, maka dia harus seperti itu. Itulah yang namanya terukur. Jangan karena dia tidak senang orang dia kasih berat. Tidak. Dia kasih berat orang karena memang kondisi hukum itu menuntut supaya orang dituntut berat. Bukan karena pribadi orang. Karena kalau pribadi orang tentu ada sesuatu di balik itu semua. Nah, kita tinggal tunggu nanti. Mudah-mudahan hakim majelis yang menangani perkara ini bisa mengambil sikap dengan benar melihat kondisi fakta persidangannya. Nah, terhadap jaksa yang terkesan menuntut di luar fakta ini dan tidak masuk dalam pandangan netizennya, silakan saja pengawas melihat. Kalau ada hal lain yang melatar belakangi tuntutan dia itu sampai 11 tahun, ya tolong dipertimbangkan untuk diambil sikap dalam upaya mendidik perilaku jaksa. Oke?